Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sampailah waktu untuk presentasi Dr. Jati, Dr. Krisna. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan dulu perkenalannya. Judul kali ini adalah katarak pada pasien diabetes dan hipertensi yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Krisna Jati, Dr. Krisna Dwi Purnama Jati, spesialis mata. Beliau masih kelihatan muda, tapi sudah spesialis, spesialisnya mata. Saya sampaikan perkenalan sedikit. Beliau adalah kelahiran dari Serang. Serang itu provinsi Banten ya, Jawa Barat. Ya. Tapi kalau bapak ibunya dari Jogja. Ya. Nanti perkenalan lebih lanjut biar lebih detail lagi sambil jalan. Katanya kalau tak kenal tak sayang ya sambil jalan. Kemudian ini perlu saya sampaikan beliau-beliau ini, ibu-ibu, bapak ibu ini adalah pasien, tapi yang mahasiswa, ya siswa, yang murid sekolah Pawiyatan Mulia 2 ya, Pawiyatan Mulia 2, yang kelihatannya aktif, semuanya aktif ini dah, aktif belajar, aktif wisata, aktif bermain, aktif piknik itu kemana-mana ini. Iya, kuliner itu sering gitu. Ada yang punya kulineran juga. Kemudian ini nanti Bapak Ibu semuanya pada pegang HP itu melihat materinya, membaca materinya. Sehingga mohon maaf nanti itu tidak main HP tetapi mengikuti materi Dr. Krisna melalui HP ya, semuanya gitu. Nanti tinggal diperbesar saja. Bagaimana cara memperbesarkan Bapak Ibu sudah mahir. Saya kira demikian. Kemudian waktu sepenuhnya saya sampaikan pada Dr. Krisna. Nanti silakan ada tanya jawab langsung saja. Kalau perlu nggak usah nunggu sampai selesai. Beliau presentasi nggak usah nunggu sampai selesai. Kalau saat itu yang dijelaskan itu ada yang mungkin sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu kok berbeda, silakan sampaikan. Kalau ada pengalaman yang yang saya alami kok seperti ini, ya silakan langsung sampaikan. Kalau orang tua kami katarak itu kok seperti ini, ya silakan nanti ditanyakan. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Dr. Krisna. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya Krisna, Pak Ibu. Di rumah saya dipanggil Jati dan betul. Tapi kalau di profesional di Sarjito saya dipanggil Krisna. Saya kelahiran 87, ini masih muda sekali. Mungkin sosial. Saya sekolah di UGM. Saya mengambil spesialis di UGM dan subspesialis di Taiwan di Cina sana ya. Lalu sekarang saya bekerja di Sarjito sebagai dokter spesialis mata, subspesialis glaukoma, dosen di Fakultas Kedokteran UGM, dan ada satu lagi mungkin belum pernah dengar di Hortusmed yang paling kanan bawah. Hortusmed itu adalah klinik jamu, saintifikasi jamu yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan di Tawangmangu. Mungkin nanti yang mau jalan-jalan ke Tawangmangu saya fasilitasi. Kita menyebutnya saya menyebut kita menyebutnya Sarjito lantai 2, jadi Sarjito cabang Tawangmangu gitu ya. Di sana kita menggunakan obat-obatan herbal. Barusan saya share ke Pak Gus satu buku yang saya buat di Tawangmangu, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian mengenai apa yang bisa kita jaga di usia tua terkait dengan kesehatan mata, termasuk selain katarak sebenarnya banyak ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca di buku ini.
apa yang bisa dilakukan yang non obat ya. Jadi di tahun lalu kita memfokuskan kepada non obat, jadi paliatif non obat, bisa herbal, bisa lifestyle, bisa cara hidup yang baik. Jadi mungkin sekitar 10 menit saja kita akan membahas tentang ini. Nanti kalau Bapak Ibu sekarang perlu menanya herbal, saya punya slide kedua yang tentang itu. Jadi dia masuk ke materi inti, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang paling sering nomor 1 penyebab kebutaan di dunia itu adalah katarak. Ya. Katarak itu adalah seperti kaca. Kita punya kaca di bagian mata itu yang digunakan untuk memfokuskan bayangan. Katarak itu seperti sekarang kita melihat keluar. Nah, jendelanya itu apa? Itu katarak. Jadi kalau nggak ada jendela, bagaimana? Kalau nggak ada filternya kan jernih. Nah itu kalau nanti analoginya adalah seperti jendela yang ada hitam-hitamnya, filternya, atau jendela yang sudah pudar. Nah, kepudaran ini biasa disebabkan oleh satu usia. Jadi itu merupakan kekeruan lensa yang bertahap, pelan-pelan dia menjadi gelap. Jadi kalau ada pasien datang ke Bapak Ibu sekalian sebagai kader pada dasarnya, Pak, Bu, saya tiba-tiba penglihatannya gelap, itu hampir pasti bukan katarak. Ya, karena katarak itu tidak dirasakan. Saya sudah kabur jauh penglihatan, Pak, Bu, saya kabur berapa lama? Oh, udah sampai itu sudah lama sekali. Nah, itu kemungkinan katarak. Jadi pelan-pelan penglihatan kabur pelan dan progresif, sehingga dia tidak menyadari perubahannya secara signifikan yang hidup. Gak sadar dia, kok iya ya, kok kabur ya. Terutama sekarang coba ya. Tapi kalau Bapak Ibu ini kan sehat semuanya. Tapi coba kita tutup mata kiri dan mata kanan secara bergantian. Biasanya bergerak. Sekarang yang kiri lihat apa itu katarak, habis itu yang kanan. Kalau ada yang berbeda, saya perlu periksa sekarang. Ada nggak Bapak yang berbeda? Ya, lebih kabur yang kiri atau yang kanan? Iya, kita usah dipakai aja kacamata. Kadang kalau dari kacamata, yang kabur kanan. Nah, ini baru sadar ketika ini. Ada yang lebih kabur. Nah, sebenarnya kalau kabur salah satu, merupakan tanda yang harus kita periksa, Jadi kalau dua-duanya sama jelasnya, berarti normal. Kalau salah satu ada yang lebih kabur, saya harus periksa. Ya, yang lebih kabur itu jangan-jangan katarak. Ya, bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang parah jika tidak diobati. Lalu faktor risiko meningkat karena yang saya diminta bicara pada hari ini diabetes dan hipertensi. Ya, sering sekali pada usia yang lebih muda. Usia termuda katarak yang saya operasi adalah usia 6 bulan. Sekecil sekali itu bayi istilahnya. Bukan karena dia diabetes atau hipertensi, tapi karena infeksi dalam kandungan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau bukan infeksi, usia termuda yang saya operasi katarak ada di usia 40 tahun sudah kena katarak. Kenapa? Karena ada diabetes Bapak Ibu. Jadi pasien ini diabetes sejak usia muda ya, ada diabetes muda ya, dari kecil. Lalu mungkin kecil sekali lebih baik di HP ya. Jadi prevalensinya sekitar 3%. Kalau misalnya di sini ada 100 orang, 3 orangnya secara sunatullahnya adalah kena katarak. Kalau dia di usia lebih dari 50 tahun. Di NTB ada 100 orang yang buta, 78%-nya karena katarak. Ini merupakan hal yang baik sebenarnya, karena katarak itu bisa disembuhkan Bapak Ibu. Yang 78 ini bisa disembuhkan, sedangkan 22%-nya biasanya bukan karena katarak, malah karena sesuatu yang tidak bisa disembuhkan seperti glaukoma. Nah, kecil-kecil sekali, maaf ya Bapak Ibu. Saya coba, karena beritanya kemarin mau dicetak, saya jadi pack informasi di satu lembar. Jadi ada 2 hal yang menjadi faktor risiko. Yang pertama, gula darah tinggi, dengan mekanismenya adalah pembuluh darah biasanya pecah gitu ya. Jadi pembuluh darah tinggi kayak pipa deh, Bapak Ibu sekalian. Kalau pipa tekanan tinggi sama tekanan rendah, gampang pecah yang mana? Yang tekanan tinggi, ya gitu aja. Mungkin seperti itu aja. Jadi kalau tekanannya di atas normal, pecah bisa mudah sekali pecah, sehingga darah yang ada yang keluar dari pipa itu
mewarnai si lensa sehingga lensanya menjadi kotor, menjadi katarak. Lalu gula darah tinggi ini juga analoginya seperti apa ya? Jadi pipa itu kalau dilewatin air sama dilewatin semen lebih tinggi mana tekanannya? Kalau pipa ini ada pipa nih, ada pipa itu nyiram tanaman pakai air sama nyiram tanaman pakai misalnya sesuatu yang sangat pekat sekali ya, misalnya apa ya? Semen lah ya, kayak coba semennya keluarnya gampang nggak? Enggak Ya, tapi pipanya bisa rusak apa enggak? bisa. Pipanya pecah ya, jadi ya itu gula itu mempunyai tekanan osmolaritas atau tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian melarutkan gula ke dalam air putih, kelihatan nggak? Ada ketika diaduk, ada yang muter-muter gitu ya. Ya itu yang menyebabkan tekanan tinggi itu juga merusak atau memecahkan pembuluh darah. Kalau punya dua-duanya, ini tentu saja mempunyai faktor risiko tekanannya tinggi dan kandungan cairannya yang kental sekali. Jadi ini perlu kita turunkan ya, Bapak sekalian. Lalu di sini ada satu slide yang sebenarnya ini untuk residen gitu ya, jadi untuk peserta didik. Tapi kalau Bapak Ibu bisa paham, itu nanti akan kelihatan wah hebat sekali gitu. Pak Bu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan katarak atau diabetes? Yang pertama adalah gula yang ada di dalam tubuh kita pada kondisi katarak itu, pada kondisi patologis atau pada diabetes, gula diubah menjadi sorbitol. Gampangannya sorbitol itu lebih panas, jadi dia lebih mudah merusak sel-sel endotel, sel-sel pembuluh darah. Karena sorbitol adalah gula alkohol. Ya, gula ini merupakan gula alkohol yang susah diproduksi oleh lensa. Lalu yang kedua adalah ketidakseimbangan osmotik dan pembengkakan. Itu juga apa ya? Kalau dilewatin sesuatu yang tebel, kental, kan jadi apa ya? Jadi bengkak gitu ya. Jadi gembung, istilahnya gembung. Karena gembung itu dia masuk ke dalam lensa dan lensanya menjadi katarak. Yang ketiga, pasokan nutrisi berkurang. Dok, kenapa kok gulanya banyak tapi nutrisinya berkurang? Karena kalau misalnya satu truk ya, kita cuma punya pembawaan namanya darah. Kita analogikan darah sebagai truk. Truknya itu untuk 4 sehat 5 sempurna harus membawa sayur, beras, lauk, susu. Tapi kalau semuanya dipakai angkut gula, yang terjadi apa? Proteinnya nggak ke bawah, seratnya nggak ke bawah, karbohidratnya tidak terbawa gitu ya. Jadi banyak gula belum tentu dia sehat karena nutrisi yang lain berkurang gitu ya, termasuk oksigen. Lalu percepatan degenerasi lensa ya. Gula tadi yang merupakan sesuatu yang baik kalau dalam jumlah yang sedikit, kalau dalam jumlah yang banyak, lama-lama dia akan menggerus atau degenerasi. Jadi lensa akan mudah menjadi kotor. Lalu gejala apa yang perlu diperhatikan? Nah, nanti kalau ada yang ngomong sama Bapak Ibu sekalian, kok pandanganku kabur? Kalau malam saya melihat cahaya seperti pecah, itu adalah salah satu tanda dari katarak. Yang nomor 2 adalah warna pudar atau menguning. Jadi seperti kuning kok. Tapi kita nggak, biasanya pasien tersebut tidak sadar. Cuma di tahun 1900 sampai 1800-an, kalau Bapak Ibu pencinta lukisan, Bapak Ibu akan sadar bahwa kebanyakan lukisan berwarna biru. Ya, Van Gogh berwarna biru ya. Kenapa? Karena dia merasa kurang kuning, sehingga dia ditambahin birunya. Gitu ya. Kok? Dia kuning banget, gitu ya. Ini kuning banget. Ya, lawannya kuning adalah biru. Jadi yang ditambah adalah cat warna biru. Kalau ada orang-orang tua nanti teman-teman musuh, kok kamu suka melukis tapi lukisan itu sekarang jadi warna biru-biru, itu kemungkinan dia katarak karena dia melihat dunia lebih kuning, ya bagus sekali kan. Lalu yang nomor 3 adalah kesulitan penglihatan malam. Kalau ada saudara-saudara kita yang malam harinya suka kesandung, suka nyenggol barang, itu salah satu tanda dan gejala dari katarak. Yang keempat adalah penglihatan ganda atau perubahan rasa kacamata. Kacamata kok ganti terus, itu kemungkinan juga katarak. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada saudara kerabat kita yang mempunyai gejala ini, bisa kita mintakan untuk periksa ke dokter mata. Nah, lalu untuk hipertensi dalam kesehatan mata tentu saja tadi kita sudah bilang adalah percepatan pembuluh darah.
Yang sebelah kiri ini adalah seperti pipa atau pembuluh darah kita yang mensuplai darah ke seluruh tubuh. Kalau dia dialiri tekanan yang tinggi, tentu saja akan ada perdarahan yang Bapak Ibu ya, nggak kuat, gitu ya. Itu yang mau kita hentikan. Nah, contohnya yang pertama yang kiri, yang kanan atas itu adalah salah satu contoh pecahnya pembuluh darah pada konjungtiva atau selaput mata. Yang ini ya. Jadi matanya seperti merah, tiba-tiba ada sumber merah itu kaget kita kadang-kadangnya karena itu kok tiba-tiba ada merah itu salah satu tanda dari pecahnya pembuluh darah di mata karena mungkin tekanan pembuluh yang tinggi. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah kita ubah gaya hidup saja. Kita akan berusaha betul untuk menurunkan tekanan gula mata kita, tekanan darah kita, sehingga tekanan yang ada di mata kita tidak juga ikut tinggi dan ada pecah pembuluh darah. Untuk mencegah katarak ini sebenarnya teori yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham sekali. Bagaimana supaya tidak sakit? Tentu saja satu, kontrol gula dan tekanan darah yang ketat. Yang kedua, berhenti merokok, kalau masih ada merokok ya dikurangi gitu ya. Karena salah satunya adalah bisa mempercepat terjadinya katarak. Lalu UV. Jadi kenapa saya put caping, kita taruh caping di sebelah kanan? Karena sebelah kiri kan bukan Indonesia banget itu, Bapak Bule gitu. Dan kalau sebelah kanan itu ternyata caping itu adalah salah satu piranti yang sangat kuat sekali, atau dalam hal ini adalah bisa topi untuk mencegah sinar UV masuk ke dalam mata kita. Jadi nanti yang mau jalan-jalan di luar pakai topi sama kacamata hitam, bukan sekedar gaya tapi untuk mencegah dari katarak. Ya. Kalau mau jalan-jalan harus pakai topi kan supaya kacamata hitam, bukan gaya kok ini untuk katarak gitu ya. Jadi selain fashionable, topi dan kacamata hitam ini melindungi banyak sekali penyakit yang bisa terjadi pada mata. Salah satunya katarak, salah duanya adalah kelainan retina karena UV, karena sinar matahari yang bisa terjadi pada orang tua yang disebut age-related macular degenerasi makula karena usia, yaitu perparahan UV. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan mata komprehensif secara rutin. Kalau Bapak Ibu ini punya akses ke Korum Agama, saya rasa setiap hari Senin itu ada residen mata. Nah itu nanti minta aja saya matanya. Boleh setiap bulan sekali, setiap 6 bulan sekali, setiap tahun sekali. Karena ada fasilitasnya, Bapak Ibu nggak usah takut, minta cek aja. Karena sesuatu yang dilihat atau ditemuin secara lebih awal, diobatinnya lebih gampang. Nah yang nomor 4 ini adalah yang harus kita siarkan kepada orang-orang itu, dia kaya antioksidan. Kita lihat zaman dulu mungkin simba-simba itu mungkin simbanya saya di atas saya lagi ya, itu jarang sekali yang sakit ya, karena makannya cuma sayur, bisanya cuma sayur di rumahnya makan sayur. Jadi prevalensi katarak ini kalau Bapak Ibu mungkin tanya lebih banyak di mana gitu ya, lebih banyak di negara-negara yang dietnya rendah sayuran gitu ya, karena antioksidannya dia tidak masuk ya. Apa sih antioksidan? Dari buah-buahan, sayur-sayuran dan sayuran berdaun hijau ya, ini bisa mengurangi stres oksidatif. Nah kalau sampai kena katarak, saya mohon maaf dan belum ada obat tetesnya. Jadi karena katarak adalah seperti kaca yang berwarna gelap, kacanya harus diganti. Definitifnya adalah jadinya harus operasi ya. Ini bisa dibaca di slide yang ada di Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang operasinya si insisinya atau sayatannya yang dokter ini lakukan itu sebesar 2,7 mm. Milimeter ya, bukan senti. 2,7 mm adalah sebesar setengah dari beras. Jadi beras satu bagi 2 itu 2,7 mm. Jadi insisinya sangat kecil sekali, kita pakai sedotan kayak kita nyedot jelly itu, gitu. Jadi sedotannya bahkan lebih kecil dari ini, setengahnya ini. Artinya separuhnya ini dimasukkan ke dalam mata. Yang tercepat yang pernah saya bantu itu adalah, senior saya bantu, itu adalah 3 menit selesai. Jadi ini operasi kecil dan sangat cepat sekali. Tingkat keberhasilan 90%. 10%-nya tidak berhasil karena faktor risiko seperti terlalu tua atau diabetes mellitus bisa. Ya, kenapa perawatan dini jadi penting? Ini harus disampaikan kepada sejawat teman-teman kita bahwa kalau kita tidak bisa melihat apa yang terjadi Bapak Ibu.
ke kamar mandi aja susah ya. Kalau nyetir sendiri jadi susah, ya. Jalan sendiri jadi susah. Jadi kemandirian itu hilang, nggak bisa baca lagi. Lalu pembentukan katarak lebih cepat dari diabetes. Kalau kita tidak mengatasi diabetesnya, kataraknya akan semakin cepat. Belum waktunya dioperasi, masih usia 40 harus dioperasi. Jadi yang pertama adalah harus kita hilangkan risiko. Yang kedua adalah diabetes ini harus kita kontrol. Kalau terlambat mengobati, jadi harus tidak terlambat mengobati. Kalau terlambat mengobati ada risiko komplikasi yang lebih tinggi. Jadi kita harus menghindari hal tersebut. Ya, di sini ada mitos dan fakta tentang katarak. Mitos yang pertama adalah tetes mata dapat menghilangkan katarak. Saya mohon maaf sekali, saya akan bicara dari sisi ilmiah ya, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ada orang-orang yang menjual tetes mata untuk katarak, begitu ya. Dari sisi ilmiah, saya pribadi dan teman-teman dokter mata belum bisa membuat obat anti katarak. Tapi apakah saya melarang membersihkan? Karena itu bukan ilmu saya, gitu ya. Jadi kalau tanya saya, tidak ada obat tetes mata anti katarak. Kalau tanya saya, dokter mata. Tapi kalau Bapak Ibu ke Bantul misalnya, itu ada yang jual tetes mata anti katarak. Kalau Bapak Ibu percaya, boleh dipakai. Tetapi warning aja, saya punya dua. Yang pertama adalah pasien glaukoma yang datang dengan glaukoma tambah buruk di tetes itu. Yang kedua adalah pasien katarak yang serangan glaukoma karena deteksi itu, gitu ya. Karena pada pasien katarak itu tekanan bola matanya bisa jadi tinggi, dan kalau ditetes sebuah substansi yang entah dalamnya apa bisa menambah tinggi tekanan bola mata. Yang kedua adalah melihat dekat, sering baca HP sih ya gitu, memperburuk katarak. Tidak ya, melihat dekat tidak memperburuk katarak. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau mainan HP, apakah itu memperburuk katarak? Tidak, tetapi memperburuk mata minus. Jadi katarak tidak, tapi mata minus itu iya. Yang ketiga adalah cataracts are reversible. Katarak bisa kembali baik tanpa operasi. Dari sisi kedokteran mata ini salah. Ya, sama seperti saya bilang orang tua bisa jadi bayi lagi. Salah apa betul Bapak Ibu? Sumatolognya tidak bisa. Jadi secara hukum Tuhan, orang yang sudah tua tidak bisa menjadi bayi lagi. Begitu juga katarak. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa katarak bisa sembuh tanpa obat, dari sisi dokter mata sekali lagi ya, itu belum terbukti. Tetapi ada fakta bahwa obat-obatan tetes mata ini itu bisa memprevensi katarak, bukan mencegah katarak, tapi mencegah pertumbuhan ya Bapak Ibu ya. Pertumbuhan itu bukan memperbaiki. Jadi misalnya kataraknya sudah 40%, dia bisa di stop di 40%, gitu ya, tidak memperburuk ya. Lalu yang kedua adalah katarak terpengaruh dari vision. Jadi katarak itu apakah ketika Bapak Ibu tidak pakai kacamata, maksudnya tidak pakai kacamata kabur itu katarak? Itu tidak gitu ya. Jadi itu adalah kelainan refraksi. Jadi kalau tadi saya bilang dengan kacamata Bapak Ibu bisa melihat jelas, itu bukan katarak. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Aku coba lepas kacamatanya, kaburkan," itu katarak. Itu salah ya. Faktanya adalah kebalikannya. Gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian? Saya termasuk orang yang menganjurkan supaya kita tidak pakai obat, ya. Karena kita harus mengelola kondisi kita sendiri. Syaratnya tidak memakai obat adalah ibu tidak main-main dengan faktor risiko. Bapak tidak main-main dengan faktor risiko, gitu ya. Jadi kita harus mengelola kondisi kita. Kalau kita diabetes, kita diberikan ujian sama Tuhan, kita dapat diabetes. Kita harus berusaha betul mengelola diabetes dan hipertensi kita. Kurangi garam. Saya hipertensi Bapak Ibu, karena saya punya kelainan jantung. Jadi saya udah 3 tahun minum obat anti hipertensi, saya operasi jantung. Makanya saya gak makan garam. Saya pahit gitu. Jadi saya mengurangi. Jadi harus seperti itu. Jadi bagaimana lagi saya harus menerima hal seperti itu.
Jadi kita harus mematuhi apa yang kira-kira itu menjadi kondisi terbaik bagi diri kita. Yang kedua adalah jadwalkan pemeriksaan mata rutin. Konteks ini adalah mata, tapi pada dasarnya adalah jadwalkan pemeriksaan tubuh secara rutin. Yang datang ke sini adalah saya sih percaya pasti yang rutin kontrol ya Bapak Ibu. Makanya saya bilang ke Pak Agus tadi, yang datang ke sini itu bukan pasien, yang datang ke sini adalah kader kesehatan. Karena yang datang ke sini nantinya akan menyampaikan ke orang lain yang belum datang ke sini untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga mata, untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada orang-orang yang belum dengar, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah laporkan perubahan penglihatan segera. Kalau tadi pagi ibu tidak bisa melihat, gak usah ditunggu sampai siang. Pagi itu juga datang ke UGD lapor ke dokter mata, gitu ya. Jangan nunggu. Jadi karena saya menemukan apa bedanya, kalau ditanya apa bedanya Taiwan, Cina dengan Jogja. Orang Cina, orang Chinese yang Taiwan itu ketika kebutaannya rendah. Kenapa? Karena dia baru pusing sedikit aja dia udah datang ke dokter mata. Pasien saya di Taiwan satu pagi itu sekitar 60 pasien pagi, sorenya 60 juga. Bayangin dia gimana? Apakah penglihatannya buruk? Tidak buruk, Pak. Penglihatannya masih bagus kan, tapi dia kayak bahasa Jawanya itu legend, apa-apa lapor gitu ya. Nah, yang kebalikannya dengan orang Jawa, nerimo. Jadi saya gak apa-apa, saya masih bisa jalan gitu. Orang-orang dia bisa marahin. Usia 70, 80 tahun, aku gak apa-apa kok, ini anakku aja yang mau bawa ke sini. Penglihatannya hanya bisa 1 meter sekali. Jadi di konteks ini nerimo itu gak bagus. Nerimo itu kalau kita dihadapi dengan masalah yang lain aja. Tapi kalau kesehatan melaporkan segera ya. Karena intervensi segera bisa membedakan sehat atau tidak. Lalu lindungi masa depan Anda dengan melakukan, karena kita punya masa depan yang masih jauh, Bapak Ibu sekarang masih mungkin 30-40 tahun lagi masih sehat gitu ya. Jadi kita harus ya sudah 30-40 tahun lagi kita harus tetap sehat, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyiarkan kebaikan ini kepada orang-orang. Nanti kalau kita siarkan, orang lain akan mengingatkan kita juga, gitu ya. Mungkin dari saya mungkin akan banyak mendengar dari Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Saya pikir secara waktu hidup juga Bapak Ibu mengalami lebih banyak. Mungkin nanti akan ada sesi kira-kira gimana sih tidak menyenangkannya minum obat setiap hari. Saya minum obat setiap hari, di suatu titik saya kok gini, kenapa harus aku? Akhirnya saya tidak minum obat, terus saya minum obat lagi karena saya masuk UGD gitu ya. Itu mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman yang mungkin sangat susah sekali untuk mengontrol apa yang ada berdasarkan Tuhan kepada dia. Aku diabetes kok terserah pula, mati ya mati, sudah digariskan oleh Gusti Allah gitu. Nah hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan kita bersama dan bagaimana itu bisa kita atasi. Jadi mungkin itu dulu kita bisa diskusi itu ya Bapak Ibu, termasuk kalau nanti Bapak Ibu mau tanya mengenai hortus medicus dan bagaimana rimpang-rimpang apa saja untuk kesehatan mata, kita akan shift ke presentasi itu. Terima kasih. Kembalikan ke Bapak. Terima kasih Dr. Krishna yang telah menyampaikan materi untuk kita semuanya. Ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita serap. Untuk itu waktu selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Kalau belum ada saya dulu ya Dr. Krishna. Dr. Krishna, saya ingin menanyakan pasang katarak yang terus dipasangi iul. Pertanyaan saya, itu bagaimana iul itu bisa bertahan sampai sejauh mana bisa bertahan di dalam mata. Kemudian kalau dikaitkan dengan kepercayaan ya, dengan agama, kalau sudah meninggal iul itu harus diambil. Iul itu diambil karena iul dipasang saat operasi katarak. Demikian dulu dong. Iul
IOL itu intraocular lens. IOL intraocular lens. Jadi lensa yang dipasang di dalam tidak ditempel, tapi dipasang di saat operasi katarak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kita bisa intraocular IOL itu intraocular lens, jadi kacamata Bapak Ibu dimasukin ke dalam mata gitu istilahnya ya. Jadi untuk mengganti lensa. Jadi di sini akan ada, kita nonton aja ya sama-sama, kita tahu apa sih yang dimaksud dengan IOL. Ya. Jadi mata dari bagian depan ya Bapak Ibu, nah itu tadi ISO yang 2,7. Ini kalau operasinya itu sedotannya tadi dimasukkan ke dalam lalu lensa kecil sekali, lalu lensa yang perlu tadi cuma disedot aja. Kenapa cepat? Kira 3 menit gitu doang. Lalu dimasukkan lagi, ini disebut IOL atau lensa intraocular. Nah, kacanya dimasukkan ke dalam mata yang tadinya keruh, sekarang jadi jelas lagi. Biasanya pasien-pasien H+1 yang berhasil dia bilang belum, kok warna dunia menjadi lebih biru gitu ya. Tadinya kuning soalnya lebih biru. Ternyata dia tidak tahu selama ini dia melihat seperti itu ya. Jadi itu mengenai berapa lama ini bisa dipasang. Ini dipasang selamanya. Seperti implan-implan lain yang ada di dunia ini. Implan gigi, implan mata, implan paha ya. Bukan ada pernah operasi ya. Diganti pahanya itu bisa selamanya. Masalah yang kedua, saya nggak boleh membicarakan sebenarnya sih Ustaz ya. Tetapi kita beberapa kali membahas ini di Departemen Mata ya. Jadi bahwa implan itu tidak perlu diambil. Ya, implan yang sudah ditanam di dalam tubuh manusia tidak perlu diambil. Tidak ada setahu saya, nanti kita akan cari. Kalau mau lebih detail kita cari Ustaz. Pembahasan kemarin adalah tidak ada aturannya untuk mengambil implan. Ya, betul sekali. Yang dilarang justru adalah mencincang mayat. Sehingga, betul ya, sekalian ya. Justru ketika ada mayat itu kita bedah gitu. Untuk alasan yang tidak perlu itu tidak boleh. Untuk kenapa ada beberapa orang yang tidak setuju dengan otopsi. Ya, mencincang mayat. Jadi sekali lagi setahu saya larangan dalam mencincang mayat. Tapi kalau ada kebaikan di atas keburukan gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi saya rasa jawaban saya sementara ini. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Krisna. Kalau tadi contoh yang ditampilkan itu kan operasi katarak bagi mata normal. Yang saya tanyakan tadi kan hubungannya dengan yang penderita diabetes itu kan ada permasalahan. Lalu permasalahan apa yang sering dihadapi bagi pasien diabetes yang mau melakukan operasi katarak? Terima kasih. Terima kasih Pak, boleh kenal Pak Sudah? Terima kasih Pak Bapak atas pertanyaannya. Pakai animasi lagi ya Pak, saya paling senang pakai YouTube karena sudah. Oke, kita tidak perlu menganalogikan karena memang masih asli. Implan mata bagian depan. Apa yang terjadi pada mata dengan diabetes mellitus? Paling sering adalah mas kalian adanya perdarahan. Ya, jadi yang sering terjadi pada diabetes mellitus itu bahwa di bagian belakang bola mata di retina. Di retina itu apa? Retina itu saraf yang menangkap semua cahaya yang masuk ke mata. Kalau lensa itu adalah yang memfokuskan. Ya, jadi kalau katarak itu bagian depan, retina itu bagian belakang. Jadi retina itu kalau kelapa itu adalah daging kelapanya, gitu ya. Ya, daging kelapa ini gunanya untuk memusatkan semua impuls cahaya ke dalam mata. Ya, masalahnya pada diabetes yang terjadi pada darah ini. Ya kan ya. Ini pembuluh darah. Jika diabetes ada yang pecah. Ya kan, nah ini pembuluh darah. Tekanannya tinggi, hipertensi, ada yang pecah. Nah,
atau terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru. Harusnya itu nggak ada, sehingga di dalamnya kayak gitu rame gitu ya, ada perdarahan, ada titik-titik luka segala macam. Nah ini yang menjadi masalah. Masalahnya adalah dia kabur seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang dilihat itu darah. Bayangkan kalau kita melihat darah gitu ya, kan bayangannya gelap. Nah sekali lagi kalau ada yang melihat seperti itu, mungkin bisa kita langsung saja. Nah masalahnya adalah ketika ada perdarahan yang diakibatkan oleh diabetes mellitus, berarti malah jadi iklan. Itu resikonya adalah ketika kita operasi tadi yang kita sedot tadi, kalau bocor yang kita sedot darahnya, gitu ya, perdarahannya. Apa resikonya kalau yang kita sedot perdarahannya, yang tadinya itu tertampung ya atau tertekan, kalau kita darah nih Pak, kita lagi luka, kalau lukanya sudah kering, kan iya ini sudah bagusnya. Tapi kalau kita lukanya sudah mau kering terus kita otak-atik, ya, perdarahan terus, itu masalahnya. Yang pertama adalah jika kita tahu ada perdarahan di dalam bola mata atau ada diabetes retinopati yang berisiko perdarahan, kita tidak operasi dulu. Kita harus menstabilkan pembuluh darahnya supaya tidak terjadi pertengahan seperti itu. Bagaimana cara menstabilkan pembuluh darah? Yaitu dengan laser. Bukan masih kalau lasik untuk mata minus ya. Tapi kalau laser itu kita pakai duduk seperti ini Pak. Terus pakai terus. Nah, jadi kita ini yang biru ini laser. Titik-titik perdarahannya itu di laser. Di laser itu seperti dilas. Jadi pipa-pipa yang bocor itu dilas. Dikasih panas supaya tidak. Nah, sehingga yang putih-putih itu adalah bekas lasnya. Ya. Ini yang kita lakukan pada pasien-pasien sebelum operasi katarak pada diabetes mellitus, supaya ketika operasi tidak ada perdarahan seperti itu. Saya rasa yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa diabetes mellitus yang mempunyai HbA1c di atas 7,5 itu berisiko penyembuhan luka yang tidak baik, sehingga sebelum bukan karena komplikasi operasinya tetapi resiko infeksi Bapak. Sehingga kita punya protap bahwa untuk operasi katarak harus berada di HbA1c di bawah 6,5 kalau bisa, dan kondisi gula darah di bawah 200. Dan tekanan darah tentu saja di bawah 140. Nantinya akan kita kontrol supaya tidak jadi perdarahan seperti tadi. Itu aja Pak. Saya rasa ada yang lain. Saya dengar kalau itu lensa penghati katarak tadi itu kan dipasang di dekat pupil mata itu. Itu katanya kalau pasien-pasien diabetes itu pupilnya itu tidak bisa membesar, sehingga lensa tidak bertekanan. Itu apa betul? Ya, betul. Bapak baca di mana? Itu betul sekali. Betul. Jadi yang dimaksud dengan pupil ini realistik nih ya Bapak Ibu. Ini bisa kita pilih. Ini mata manusia asli. Yang dimaksud dengan pupil itu yang ini ya, ini tidak ada. Nah ini, yang warna hitam ini, melingkar ini pupil ya. Jadi ini iris sebenarnya pupil itu yang bagian batasnya. Dan itu tidak bisa melebar pada kasus diabetes mellitus, jadi cuma kecil aja di tengah seperti itu. Itu sama seperti kita menyedot lensa di ruangan yang kecil, ya. Jadi resikonya apa? Resikonya kalau tidak besar, irisnya atau bagian yang hitam ini, manik matanya ini kesedot. Masalah dari ketika manik matanya kesedot adalah perdarahan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oleh karena itu, kita memakai lebar pupil. Jadi tidak perlu kekhawatiran, Pak. Jadi kita sudah punya alat untuk melebarkan pupil. Sehingga tadi misalnya pupilnya kecil, mana ini. Ya. Misalnya pupilnya selebar 3 mm gitu ya. Jadi kan operasi dan tinggal dipasang begitu aja.
nanti dia bisa melebar. Jadi sekarang teknologinya sudah sangat berkembang. Nah, yang tengahnya ini dilebarin, bolongnya dilebarin, gitu ya. Kemudian pupilnya sudah tidak lebar lagi Pak, tapi non traumatika. Kenapa? Karena setelah selesai, operasinya selesai, dipasang lensa ekstraokular, expadernya bisa dibuka lagi, terus disedot keluar udah. Jadi teknologinya sudah sangat maju sekali. Tanya dong. Apakah katarak ini tidak berpengaruh dengan yang sudah menderita minus atau plus? Satu itu. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar kata-kata dari dokter itu bukan operasi tapi dibersihkan. Nah ini mungkin tujuannya untuk apa ya? Biar orang tidak takut. Operasi itu kan kesannya ada sakit atau lainnya, tapi itu dibersihkan. Kemudian apakah katarak pembersihan atau operasi katarak ini bisa diulang? Begitu ada dulu. Ya. Dan terima kasih Pak Suryo. Jadi terima kasih Pak Suryo. Pertama adalah mata minus. Jadi mata minus itu karena begitu aja Pak. Jadi mata minus itu sebenarnya disebabkan karena bola mata kita yang panjang. Jadi karena bola mata yang panjang, kita perlu menjatuhkan bayangan kita di belakang. Nah ini. Jadi misalnya orang normal bola matanya sekitar 2,4 cm, mata orang minus itu dia 2,7 gitu misalnya ya. Jadi semakin panjang dia semakin minus. Ya. Dia menjadi kabur. Ya. Nah, bagusnya dari operasi katarak apa? Karena kita ganti lensanya aja, jadi kita kan ada ukuran lensa. Anggap aja lensa minus kita ini dimasukin ke dalam lensa intraokular tadi, sehingga operasi katarak juga bisa menyembuhkan sekaligus minus. Ya ada juga kan, jadi ada yang kalau plus harganya lebih mahal karena dia multifokal namanya. Jadi kalau ya kita ngomong aja karena teknologinya lebih susah gitu, jadi komputernya kecil punya 2 fokus di dalam mata gitu ya. Kalau mata minus lensa intraokular 1 juta, tapi kalau bifokal itu bisa sekitar 10 juta kan. Jadi gak ditambah BPJS. Bisa ya 1 juta. Tapi kalau misalnya punya rezeki bisa ditambah. Lalu yang kedua adalah tadi setelah minus bisa dimana? Oh iya Pak. Sorry, itu sama seperti nggak sakit kok, cuma seperti digigit semut, nah gitu kan. Dokter itu pembohong, jadi supaya itu pernah disuntik, ya, kayak digigit semut kan? Terang-terang gitu. Saya sudah pernah disuntikkan. Sama Pak, jadi itu menenangkan aja. Jadi tidak salah kalau itu cuma disedot. Kalau saya bilangnya cuma dibersihkan, cuma 3 menit dibersihkan. Tapi apakah itu operasi ya operasi? Masuk kamar operasi, matanya dibedah. Tapi namanya micro surgery minor. Jadi apakah itu surgery operasi yang dibuka 5 cm kan? Jadi enggak Pak, itu sebutan lain. Jadi bukan dibersihkan, tetap dibersihkan. Yang ketiga, apakah bisa diulang? Tidak, karena ini sudah nggak ada kataraknya, gitu ya. Jadi prosedur yang menjadi omongan diulang itu sepertinya bukan operasi katarak, tapi pembersihan yang lain. Kadang-kadang pasca operasi katarak ada yang namanya posterior. Ya ada sequel jalan sisanya. Ya ada semua. Jadi saya senang. Jadi ada namanya posterior capsule opacity. Itu kenapa? Itu penuaan bukan lensa tapi kapsul lensa. Jadi kita menyisakan kapsul lensa yang lain. Jadi setelah kita tanam lensa intraokular,
ini misalnya sudah kita tanam, dia tetap punya kulit lensa kita sisakan sebagai tempat berlakunya. Nah kulit ini bisa kabur Pak, bisa menjadi kaku, bisa menjadi kotor. Yang disebut sebagai operasi katarak ulangan adalah untuk membersihkan si kulitnya ini, kulit lensa itu dari bisa terjadi. Tapi kalau diulang sih tidak. Ya gitu. Mungkin ada ibu maksudnya. Ibu, silakan Bu. Waalaikumsalam. Saya sama dokter itu kan dinyatakan terus sudah dioperasi. Ya. Sudah dioperasi. Terus kalau dites suruh baca itu kok tetap belum bisa baca. Itu juga kenapa dok? Ya. Nah, itu ada suntik ya. Karena saya dok, Ada suntik ya. Jadi ini ada mungkin suntik saya. ya. Ibu bahwa mata kabur itu dari saya belum tentu karena katarak ya. Usia Bu. Nama Putri. Nah, gimana? Jadi belum tentu karena katarak saja. Ya, jadi mungkin bisa ada sesuatu yang lain. Bu kasih gimana? Oh, ya. Lalu sudah lama operasinya? Ini salah satu ini adalah salah satu penyakit yang menyebabkan mata tidak bisa jelas ya. Jadi pada ini mata bagian depan, bagian belakang dari sebelah saraf ya. Di bagian tengah pusat penglihatannya ini seperti itu sensor, tapi itu nggak bisa kelihatan sama mata biasa ya. Itu bisa kelihatan pakai OCT, pakai scan gitu. Jadi scan mata. Jadi di scan, ini sarafnya. Biasanya sarafnya mengalami apa yang kita sebut sebagai penumpukan lemak di situ. Jadi itu ada masalah apa ini saraf mata yang normal. Lalu pada orang tertentu di sini ada lemak. Ya, dia menumpuk. Biasanya terjadi pada orang hipertensi dan diabetes mellitus, sehingga ada putih-putih bagian ini. Nah itu mengganggu masuknya cahaya ke dalam saraf. Itu harus di scan kalau ini, tapi bisa di scan begini. Bisa disemen aja, dok. Ada nggak sih saya kemungkinan saraf yang kurang baik? Itu di scan tadi. Bisa di scan. Kalau yang kanan ini kan jelas, tapi yang kiri itu kayak ada apa ya? Di pinggirnya itu kayak ada lingkaran putih. Kalau lihat gini itu kayak ada lingkaran gitu. Ya, mungkin dia perlu periksa saraf di situ. Nanti bisa di scan aja. Jadi kalau itu nanti seperti saraf di dalam lemak gitu ada kelihatan. Kalau itu memang kalau ditanya bisa disembuhkan atau enggak, itu prosesnya proses penyewaan. Jadi belum bisa disembuhkan. Ya. Tapi coba bisa ditanya, ada kelainan saraf nggak sih? Gitu. Ditanyain mas. Ya, mas dokter. Ini kan saya dokter saya kerja ini membantu disuruh apa diminta untuk melihat sarafnya ada masalah. Makasih dok. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, monggo silakan. Berangkas. Itu kemarin saya habis pasca operasi kanan dan kiri, tapi yang sebelah kiri itu setelah operasi kataraknya udah diambil juga glaukoma, tapi glaukomanya dangkal. Udah disuntik, setelah dioperasi katarak di scan itu kayak ada titik tiganya.
Terus diambil disuntik sudah selesai. Yang terakhir ini setelah pasca semuanya itu sekarang kok apa jadi kabel lagi gitu loh. Sudah di-scan ya? Sudah. Hasilnya dikasih tahu? Hasilnya katanya belumnya ada kayak belum rata semua, tapi ya tipis katanya. Ya terus kemarin yang terakhir saya konsultasi itu katanya mungkin diperkirakan kena yang retinanya. Apakah bisa kayak gitu? Ya betul, kalau misalnya kena retina berarti kasus yang ini tadi. Oh ya. Ya, accelerated. Ada syaratnya mengalami ke akuan atau ada perlemakan saraf. Kalau resiko mau nanya sekali itu bisa dioperasi, ada resikonya gimana? Untung nggak ruginya Ya. gitu. Jadi untuk kasus accelerated macular degeneration ini kasus yang sulit ya. Jadi itu sama seperti kita ke analoginya sama seperti kita ke dokter kulit mencari krim anti-aging gitu ya, dengan penuaan ya, khususnya penuaan. Jadi ada yang dikasih krim anti penuaan itu dia bisa tetap bagus, ada yang enggak. Gitu. Jadi accelerated macular degeneration ini kasusnya penuaan retina yang dipercepat, seperti tadi saya bilang, karena faktor genetik. Ada yang tersuntik gitu ya, ada suntik dengan suntik itu bisa baik, ada yang enggak. Bagaimana prevalensinya 50%. Jadi bisa 50% baik, bisa saja ya tidak baik. Jadi kalau saya pribadi, saya kan mau monitor pasien. Untuk ini 50% berhasil, 50% enggak. Itu sekiranya. Nah, nanti itu akan, kalau saya pribadi kan saya serahkan kepada pasien. Kira-kira kita mau berusaha apa enggak? Kalau mau diusahakan, ada risiko tidak ada risiko. Kemarin ya sekiannya itu udah 90 mendekati udah mau 195 juga lagi. Oh, gelembung medis. Itu scan gelembung ya? Mana? Scannya gelembung ya? Sudah semuanya. Terakhir hasilnya kan habis yang kanan juga ganti lensa. Saya kan tinggal sininya dan sebelah ini mata Mbak Kabur itu gimana? Terus kita scan lagi yang kiri. Itu hasilnya kayak gitu. Itu gimana kalau ini udah 95 ke atas sudah nggak bisa. Makanya kalau dia cuma kita ke operasi retinanya gitu. Ibu di scannya bentuknya kayak gini, kayak gini. Iya, bentuknya kayak gini. Iya. Oke. Jadi ini adalah scan, betul ini adalah scan. Scan untuk saraf mata. Cara bacanya adalah sebenarnya nanti di scan yang kiri apa yang kanan? Iya kayak gitu. Kayak gitu kan? Yang 95 apa yang mana? Maaf ya. Oh, mana sih soalnya? Ini kan saya carikan di situ dulu. Di sini ya. Tadi saya mau jelaskan lapisan retinanya. Tadi Bapak Ibu yang saya mau Iya. Karena sesuai saya Itu begini dulu ya. Iya, Pak. Saya mau jelaskan. Jadi yang normal seperti ini. Jadi yang normal itu melakukan bahwa nah ini lagi. Jadi sarafnya seperti palu. Nah, ini adalah bagian retina pusat penglihatan. Dia paling tadi seperti ini. Lalu kan punya ibu seperti ini kan. Jadi yang ini normal, ini seperti ini. Kalau bu, yang ini bedanya apa? Menggunung ini adalah proses yang tadi saya jelaskan ke Bu Jadi. Jadi ini isinya lemak. Ini minta di scan jadi hasilnya. Nah ini biasanya disuntik
supaya apa? Supaya titik-titik yang tadi bunda titik 3 ini kempes. Ya. Jadi balon-balon isi lemah ini bakal disuntik. Oh sudah ya. Itu supaya kempes kan? Kita harus pakai topi. Saya rasa sudah Maaf dokter. Terima kasih untuk kesempatannya dokter. Yang saya tanyakan, operasi katarak. Saya operasi katarak itu 7 tahun yang lalu. Sebelum saya masuk sudah ada yang dioperasi, dan waktu sesudah selesai mata ditutup. Tapi saat saya dioperasi, emang anak saya tanya, dokter nanti kalau dioperasi dengan apa? Terus dokter bilang, Bapak mau bagaimana? Saya mau dengan yang terbaik untuk mama saya. Kalau gitu dioperasi laser saja, begitu. Nanti cuma antara kurang lebih 8 sampai 10 menit sudah selesai. Dan memang iya, saat saya sudah selesai, saya tidak lagi pakai, maksudnya kacamatanya nggak usah dipakai dulu ibu. Tunggu dulu 10 menit, habis itu keluar. Itu benar-benar jernih dokter. Nah, perbedaannya apa itu operasi laser sama operasi yang matanya masih ditutup? Terima kasih. Ibu Saya Sulis. Bu Sulis, terima kasih Bu Sulis. Ada 2 atau 3 jenis operasi. Kalau yang laser yang tadi disebut itu laser. Misnomer itu sekali lagi bukan laser, itu adalah USG. Jadi kita nyebutnya supaya masyarakat gampang aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanti matanya disedot, mata saya kok disedot. Kadang-kadang kita melihat respon pasien, kira-kira mau dibahasakan apa? Bahasa yang paling gaul, yang paling kelihatan wah itu adalah laser. Tapi apakah itu laser? Bukan, itu sebenarnya ultrasonography pakai suara. Ya tadi. Lalu yang kedua yang harus ditutup itu yang ini. Yang insisinya besar sekali. Kenapa harus ditutup? Karena dia dirobek sekitar 9 mili, sangat besar sekali. Jadi ini mata, kalau tadi kan cuma di sini. Saya skip aja ya. Nah, itu dibuat lubangnya besar Bu. Rasanya dibius. Jadi ini kenapa kita tidak melakukan lagi? Karena ini besar sekali sayatannya dibandingkan dengan sedotan tadi kan Bu. Ya. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena kataraknya nggak bisa disedot kayak batu. Kenapa nggak bisa disedot batu ya? Ini saya lihatin kataraknya kayak apa ya Bu? Kataraknya seikem apa ya? Dia udah merusak dari lama ya. Nah tuh kayak gitu tuh kataraknya. Biasanya nggak mau dioperasi, nggak sampai nggak bisa melihat tapi nggak mau dioperasi dulu. Nah ini sampai harus disentuh ya. Maaf ya Bu. Ini cuma mau ngeliatin bahwa kenapa nggak boleh
bisa sehitam itu katakannya. Jadi melihat dunia bukan kuning lagi. Itu kayak gitu, kayak batu. Berarti bisa jadi. Nah itu kayak gitu ya. Ya, matang itu maksudnya adalah putih gitu ya. Kalau ini kan sampai bukan putih lagi. Jadi proses perjalanan katarak itu dari jernih, kabur seperti abu-abu, putih. Kalau putih gak ada operasi, jadi hitam, gosong. Kematangan, gampang ada gesekan gitu. Ini adalah katarak nigra itu hitam. Ini seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Jadi ini Bu harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Karena saya akan kesini. Saya gitu. Begitu mungkin, Bapak Ibu. Baik, sudah mungkin. Gimana Bapak Ibu sudah cukup? Ini sudah konsultasinya sudah banyak ini kan? Kelihatannya pertanyaannya sedikit banget saking bodohnya saya. Kalau min sama plus itu termasuk diploma bukan atau silinder bukan atau bukan. Ini kan masalah. Terus kalau ada ini kayak cacing itu solusinya sudah ada ya. Iya kayak item kayak ada rebutannya ya. Ya kayak sebabnya apa? Cara kalau kita paham Ibu Sulis, terima kasih. Kalau kita paham apa itu glaucoma, kita tahu bahwa bedanya apa. Ini dilihat di animasi. Ini glaucoma, bukan glukosa ya. Kalau glukosa adalah glaucoma itu mata bagaimana? Mata itu selalu ada produksi cairan, ya supaya tekanan bola matanya tinggi. Tapi pada satu detik kehidupan, cairan yang diproduksi itu gumpet, jadi gak mau keluar. Sehingga diproduksi terus, tapi gak mau keluar. Sehingga tekanan matanya tinggi dan dia tekan saraf yang ada di belakang. Itu glaucoma ya. Sehingga bentukannya seperti apa? Kalau glaucoma, orang dengan glaucoma melihatnya seperti dalam melihat di sedotan. Jadi pinggirannya akan tidak terlihat. Tetapi kalau jadi glaucoma apakah bisa disembuhkan dengan kacamata? Tidak. Gitu ya, karena glaucoma itu masalah besar. bisa kebutaan. Ya, nah betul. Kalau glaucoma bisa jadi kebutaan. Kalau minus atau plus tidak bisa. Itu cuma masalah kurang lensanya kurang kuat saja. Ya, mereka itu dikasih kacamata. Jadi tidak ada hubungan minus plus dengan glaucoma secara langsung tidak. Jadi aman saja. Apakah ada hubungan diabetes mellitus dengan glaucoma? Iya. Jadi orang dengan diabetes mellitus punya risiko terjadi glaucoma sekitar mungkin 3 kali lipat dari orang lain. Ya. Lalu tadi kedua, udah. Oke, cacing. Jadi ini sebabnya apa? Cara mengatasinya? Namanya floaters. Floaters. Floaters itu float layar. Oh iya. Itu rasanya. Jadi kita bilang ini sepertinya apa? Saya dibantu YouTube. Ya, kayak gitu kan kadang-kadang. Ada kecil. Ini apaan kok gitu? Itu seperti sebenarnya ini kotoran yang ada di dalam bola mata kita. Ya, apakah itu bisa hilang? Bisa. Tapi dia muncul lagi. Iya. Jadi kotoran itu apa sih ini? Ini sebenarnya merupakan sel-sel mata yang copot. Kenapa bisa copot? Karena sama seperti kalau kita sudah tua, kita suka ada mata kering ya, sehingga kulitnya copot. Sayangnya ini tidak bisa diobati karena ini proses penuaan sekali lagi. Jadi ya. Jadi ya. Kalau di Bu,
Ya, itu di dalam bulan. Jadi kalau nggak bisa diobati karena itu proses pemanasan. Diminimalisir nggak bisa ya? Bisa diminimalisir. Ada teori meminimalisir. Itu kan proses penuaan ya. Ya, dengan memakan konsumsi yang anti aging atau antioksidan. Antioksidan, sayur-sayuran, buah-buahan berwarna cerah, wortel, pepaya, buah naga, buah bit, ya itu bagus. Ada kaitannya nggak? Aduh, saya itu suka main game. Kenapa? Nggak ada ya? Terus karena kebanyakan itu terus aku muncul. Itu karena kelihatannya yang nggak main game juga muncul. Dulu main game nggak? Nggak. 10 jam bisa lah ya? Karena usia aja. Karena usia ya. Jadi coba perbanyak buah-buahan, kita bisa hilang apa-apa. Tapi nggak berbahaya nggak? Nggak berbahaya. Terima kasih. Sudah ya Bapak Ibu, ini sudah banyak banget loh. Nanti waktunya kehabisan untuk menjelaskan yang herbal tawar mau. Iya, iya. Sama tadi kita kesana ya. Tidak caranya Sana banyak direncanakan. sana baik besok. Kalau pengen ke sana juga boleh. Kemarin itu pensiunan Sarjito, pensiunan sebanyak 90 orang juga ke sana. Kemudian besok lagi juga ada lagi ke sana. Nah kita mau ikut ke sana juga boleh. Itu kalau di kita belum dicari, tapi belum kita cari, belum ada risetnya. Jadi yang saya paparan itu sudah ada hasil risetnya dulu. Ya. Ya. Jadi yang perlu kita masuk, saya sambil bahas tentang ini ya. Jadi untuk di Hortus Medicus kita merupakan saintifikasi ya Bu. Saintifikasi itu tidak boleh ada asumsi. Tidak boleh ada kata ibu dulu, tidak boleh kayak gitu. Ada standarnya. Jadi kita berawal dari kata simbah satu, yang kedua berawal dari buku-buku peninggalan zaman dulu. Kita berawal dari situ. Yang kita teliti dan standarisasi. Jadi tidak kita percaya secara langsung gitu ya. Jadi caranya panjang, kita pakai tikus, kita pakai manusia, kita berikan ke manusia, kita cari dosisnya. Ya. Jadi kita tidak berdasarkan saja apa yang zaman dulu. Oke, saya langsung ke yang kita fokuskan. Saya sudah kirim slide. Bapak Ibu, yang kita fokuskan ada 6, yaitu presbyopia, katara, degenerasi pembuluh darah usia tadi Ibu yang punya, dan glaukoma. Yang dua terakhir adalah yang hampir 90% akan kena, itu adalah sindrom mata kering atau dry eyes. Yang ke-7, penurunan sensitivitas kontras dan ketajaman visual karena adanya kelainan pada retina karena usia. Ya, ini ya. Kapan terjadinya? Ya, yang perlu nanti. Mungkin slide ini akan Bapak Ibu banyak baca buku. Kalau presbyopia di atas 40, kalau katarak dari 50 sampai 75 tahun, kalau age-related macular degeneration, kelainan retina di atas 50, kalau glaukoma di atas 80, 1 dari 10 orang di usia 80, mata kering sangat sering sekali di usia 50 ke atas. Ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah nutrisi atau kesehatan mata. Ya,
Yang sudah, sekali lagi saya ngomongin yang sudah terbukti saja. Yang sudah terbukti adalah yang pertama adalah kandungannya, yaitu lutein dan zeaxanthin. Itu sebuah substrat yang ada di alam yang biasanya terdapat pada sayuran hijau. Yang kedua adalah omega 3. Ini untuk retina yang banyak pada ikan berlemak. Ikan ya Bu, bukan wagyu ya. Ikan berlemak ya. Atau melindun ini juga berada pada ikan. Lalu vitamin C. Ya, yang pertama zeaxanthin lutein, yang kedua omega 3, yang ketiga vitamin C. Turun lagi sudah lutein dan zeaxanthin yang ada pada telur. Beta karoten sering sekali pada vitamin A, dan bahkan sampai di luar negeri dia si kelinci-kelincinya di kartun-kartun itu makan wortel. Vitamin E pada kacang-kacangan digunanya untuk antioksidan kuat. Beta karoten pada lagi. Jadi perhatikan bahwa beta karoten, kerotin itu adalah sel warna oranye, sehingga dia ada di warna-warna yang warna oranye, gitu ya. Vitamin C dan ubi jala yang berwarna kuning, ubi oranye itu ya, itu juga ada beta karoten. Ini adalah fakta yang bisa Bapak Ibu baca dan aplikasikan. Jadi dosis ini sudah terstandarisasi secara internasional yang dipakai. Berapa miligram? 10 miligram zeaxanthin setara 1 sampai 2 cangkir bayam atau kale mentah atau 1 cangkir jagung setiap hari dapat melindungi retina dan mencegah degenerasi karena katarak. Dimulai dari anak kita, dimulai dari juga sosial di bawah anak saya gitu ya. Biasakan makan sayuran hijau 1 cangkir per hari. 1 cangkir ya, 1 cangkir. Dan cangkir itu kalau bahasa Inggrisnya cup, 1 cup, serving cup gitu ya. Yang kedua adalah vitamin A yang terdapat pada wortel, ubi jala, bayam, hati ayam. Jadi semua yang berwarna oranye tidak terlalu banyak, 1 wortel besar per hari, atau di situ bisa bayam, ubi jala atau telur gitu ya, atau setengah cangkir ubi jala. Jadi berada pada, kalau wortel 1 besar, tetapi sebenarnya yang paling besar bukan wortel, tapi ubi jala matang. Ya, ubi jala yang berwarna oranye. Ya, kalau nggak suka wortel atau wortel besar, sip ke ubi jala. Dia pengganti, dia ada vitamin, zeaxanthin dan karbo pengganti nasi, menjaga kornea dan mencegah radang senja. Vitamin C, di mana-mana ada jeruk, strawberry, paprika, brokoli ya. Yang penting makan buah lah kalau vitamin C ya. Minimal 1 buah jeruk per hari atau 1 cangkir strawberry. Ya, kalau strawberry agak sulit yang lain bisa. Ya, lalu vitamin E. Vitamin E adalah dari almond, dari kacang-kacangan yang Bapak Ibu, dari kacang matahari, dari alpukat, dari minyak sayur, dari kacang-kacangannya, setara 20 butir almond atau 2 sendok makan kuaci. Kan nggak banyak ya sebenarnya, kuaci besar ya. Itu untuk melindungi radikal bebas. Omega 3, ikan, kenari, ya. Kalau mau pakai ikan, 2 porsi ikan berlemak per minggu, ini bukan per hari. Jadi cukup sedikit sekali. Ya, jadi kalau pasien yang datang ke saya glaukom, biasanya saya akan ke survei. Ibu 1 minggu makan minimal 2 ikan atau telur, kacang-kacangan 3 serving per minggu, gitu-gitu. Nanti ada daily dose-nya. Lalu zinc, daging merah, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian. Zinc ini yang menjadi senjata kita melawan COVID kemarin. Ingat ya, kita pakai zinc, pertambahan zinc. Kenapa? Dia membantu vitamin A meningkatkan imunitas dan tubuh dan mendukung fungsi banyak sekali jaringan dari tubuh kita. Ya, di sini ada beberapa dosis serving. Ya, lalu ini ibu tadi yang kata nenek saya, ini kata nenek saya yang diteliti dan sudah menjadi standarisasi klinis internasional, yaitu kurkuma. Kurkuma itu apa ibu? Kunyit. Nah, kurkuma itu sebenarnya zat yang ada pada kunyit, temulawak, jeripang Indonesia, ya jeripang Indonesia ya. Zatnya, jadi bisa kita pakai dari macam-macam. Sebuah studi klinis Lau et al. Berada di luar negeri, ya, bukan di Indonesia, 2009, bahwa kurkumin
atau apapun itu kurkuma itu bisa menggantikan obat anti radang paling kuat yang kita punya, yaitu steroid. Ya, atau ya, jadi ada dosisnya. Itu dosisnya sudah jelas, 375 mg 3 kali sehari dipakai selama 12 minggu. Ya, jadi 3 cup. Jadi kita nanti ada saving, nanti kita bahas di belakang. Sama efektifnya dengan steroid. Bahkan kita kalau yang nggak boleh pakai steroid, ibu bisa pakai kurkumin. Oke. Yang kedua, Mataci dan Farano ini bahkan diambil bahwa kurkuma bisa menjadi agen neuroprotektif, menjaga supaya glaukoma yang sudah punya glaukoma tidak menjadi glaukoma stadium lanjut. Ya, semua. Lalu Mandal 2009 internasional juga, kurkumin secara signifikan mengurangi membran basal kapiler tikus yang menunjukkan perlindungan terhadap retinopati diabetik. So, ada 3 penyakit di sini. Penyakit pertama adalah radang mata, penyakit kedua adalah glaukoma, penyakit ketiga adalah diabetes retinopati. Ya, dosisnya nanti kita bahas. Anak saya Ya. yang kurkuma itu kan sebenarnya kunyit ya. Kunyit kan sekarang kan bermacam-macam. Ya. Bagus itu apa? Ti- Ya, Ya, sebenarnya hitam kan ada ya, sekarang. itu yang sudah, yang paling besar, yang paling di secara penelitian, yang paling besar dosis kurkuminnya ada di kunyit putih. Kunyit putih. Yang kecil-kecil itu, tapi itu kan jarang ya, bukan itu. Ada juga ya. Jadi kalau disuruh milih punir oranye atau punir putih, cari yang putih. Yang kuning juga, Ada. kuning. Hitam. Enggak, kalau yang nigra, yang alba, yang putih. Yang paling tinggi, kalau tanya yang paling tinggi ya, kalau tanya yang paling tinggi ada yang putih ya. Tadi masalahnya, lalu yang kedua adalah UV ya. Ini UV sudah ya. Jadi kalau keluar Bapak Ibu ke pantai pakai kacamata anti UV ya. Lalu ini sudah bisa kita kasih. Nah, ini caping keluar lagi nih Bapak Ibu. Nah, ada sebuah fakta menarik. Ada studi di Indonesia menunjukkan bahwa sinar yang pekerja yang terpapar sinar UV lebih dari 6 jam per hari. Saya garis bawahi, pekerja ini adalah nelayan dan petani. Nelayan dan petani memiliki resiko katarak 2,96 kali, 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak terpapar. Oleh karena itu, sebenarnya caping ini ada historinya. Gitu ya, salah satunya untuk mencegah, dulunya mencegah melanoma atau kanker kulit. Yang kedua adalah untuk mencegah katarak. Ya, tetapi kalau nelayan kan nggak pakai caping gitu. Nah, itu sebenarnya nelayan itu juga mempunyai faktor risiko tinggi. Sehingga kalau Bapak Ibu tahu, yang paling banyak katarak itu di daerah mana di Indonesia? Pesisir, Pantura dan Cilacap. Nah, itu banyak sekali katarak. Nah, ada yang punya seperti ini kan Bu? Pak, pernah nggak? Daging tumbuh di mata, kita punya daging. Oh iya. Ya, ini juga anak-anak yang main di luar terus, dia punya 30 kali, 30% resiko terjadinya perigium namanya ya. Jadi kalau anak-anak yang suka main di luar, pakai topi ya, apalagi di panas matahari. Ya. Kapan waktu yang harus Bapak yang menghindari? Jam 10 sampai jam 4. Itu UV-nya berubah dari UVA menjadi UVC. UV yang paling toksik untuk mata manusia. Jadi untuk faktor protektif Bapak Ibu main di luar jam 6 sampai jam 9 dan setelah jam itu. Tadi Ibu pada melihat pola kalau saya main game 10 jam sehari gimana sih? Ya sudah boleh, tapi istirahatkan dari layar. Tetapkan aturan 20-20-20 atau 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik saja, sebentar saja, begitu saja, istilahnya, untuk melihat objek jauh sejauh 6 meter, 20 feet. Ya harus 20 feet. Nah, ini mungkin yang
teori yang tidak pernah terpapar. Ini adalah teori Lux atau teori pencahayaan ruang. Di usia yang tua, dengan retina tadi yang mungkin ada kelainan, ini harus ada, kalau baca harus pakai lampu tambahan. Ya, lampu minimal lampu meja dengan 7 sampai 10 watt. 7-10 watt setara 40 sampai 60 watt untuk membaca. Warnanya bagaimana? Kan ada warna tuh ya, kuning atau putih, ya, netral. Netral itu bukan yang putih, Bapak Ibu, tetapi agak kuning. Yang 400 sampai 4.000 sampai 5.000 K untuk nyaman. Dan tidak langsung mengenai mata. Tujuannya apa? Tidak membuat mata bekerja terlalu keras untuk menimbulkan cahaya. Ya. Yang ini mungkin semua cukup ya. 7 sampai 9 jam tidur cukup Bapak Ibu. Nah, itu. Kebanyakan pasien glaukoma saya adalah pasien-pasien yang tidak bisa tidur malam. Ya, kan saya di glaukoma, pasien saya semuanya glaukoma. Banyak sekali pasien glaukoma kita yang tekanannya tidak terkontrol, Ibu. Itu adalah yang tidak bisa tidur malam. Gitu ya, karena tidur malam dia meriset semua yang ada di tubuh kita. Tidur kurang dari 6 jam dapat meningkatkan resiko sindrom mata kering 1,5 kali lipat, ya, sehingga yang mungkin matanya udah kering tidurnya diperbanyak. Itu jadi alasan, kok ibu tidur terus sih untuk menghindari mata kering gitu. Iya, boleh. Kalau itu kan saya untung, bukan saya itu. Saya tidur. Ya, lalu cek kecacatan mata tahunan. Ya itu mungkin singkat tapi kita bisa membuka wawasan kita. Tidak hanya kuku, Ibu, ada sentela. Pernah dengar sentela ya? Pegangan. Pegangan, nah pegangan juga cerita. Nah, itu juga riset di tempat kita. Lalu banyak yang bisa riset dan kapan-kapan main saya undang. Nanti kalau misalnya itu ada waktu, saya hubungi saya aja kita buat acara di sana. Gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.